26 Juni 2023 kemarin, Menteri Dalam Negeri mengundang PJ Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk menghadiri pertemuan Gerakan Pangan Murah. Beliau menekankan bahwa siapa yang tidak mampu menekan inflasi di wilayahnya masing-masing, maka Menteri Dalam Negeri akan mencopot PJ Kepala Daerah tersebut. Sebenarnya seberapa genting atau seberapa dampak dari inflasi sampai Menteri Dalam Negeri dalam hal ini memberikan ancaman yang sangat serius. Sebenarnya apa dan bagaimana inflasi itu bisa terjadi dan seserius apa dampaknya? Kita bahas di Social React kali ini. Secara sederhana, inflasi dapat dipahami sebagai naiknya harga-harga komoditi. Jika dipahami lebih jauh, kenaikan harga-harga komoditi tersebut terjadi tidak hanya pada satu atau dua komoditi saja, melainkan banyak komoditi, bahkan hampir semua komoditi mengalami kenaikan harga. Berdasar pada pengertian tersebut, inflasi menjadi kondisi yang tidak mungkin dapat dibendung di dalam perekonomian. Kenapa demikian? Karena inflasi merupakan dampak langsung dari naiknya permintaan yang tidak mampu dipenuhi oleh penawaran. Secara akumulasi, permintaan tidak akan pernah menurun karena kebutuhan hidup masyarakat akan selalu meningkat dari sisi keberagaman maupun dari sisi jumlahnya. Sedangkan penawaran akan dapat mengalami penurunan karena sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, semisal regulasi pemerintah, ketersediaan sumber daya, mekanisme perekonomian dan transaksi keuangan, dan banyak lagi yang lainnya. Dari kondisi permintaan yang tidak akan pernah turun, dan di sisi lain penawaran tidak secara konsisten mampu memenuhi permintaan yang terus naik, maka disinilah mengapa dikatakan bahwa inflasi tidak akan mungkin bisa dibendung. Pemerintah sebagai regulator perekonomian hanya bisa mengendalikan inflasi untuk tidak mengalami tingkat kenaikan yang signifikan. Dalam kondisi tingkat inflasi yang terkendali dengan baik, sebenarnya tidak menjadi masalah yang berarti pada perekonomian. Karena tingkat inflasi yang terkendali sebenarnya akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi tentunya akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Namun sebaliknya, ketika tingkat inflasi tidak terkendali dengan baik, maka inflasi akan menjadi momok dan akan menimbulkan dampak yang sangat serius. Dari banyak tingkat inflasi yang tidak terkendali, satu dampak paling serius adalah turunnya nilai tukar uang terhadap komoditi, sehingga melemahnya daya beli masyarakat. Lebih jauh lagi, akan muncul peningkatan angka kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Akibat tersebut nyata dan akan sangat dirasakan masyarakat karena tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali jelas membuat harga komoditi mengalami kenaikan secara signifikan dan menyeluruh. Ketika harga mengalami kenaikan yang signifikan dan menyeluruh, pendapatan masyarakat akan sangat tidak mampu menjangkau. Jika hal ini terjadi dalam tempo waktu yang lama, maka daya beli masyarakat yang menurun akan mengakibatkan menurun pula aktivitas ekonomi. Dan jika lagi-lagi terus terjadi demikian, maka melemahnya aktivitas ekonomi akan mengakibatkan stagnasi atau resesi. Kita tahu bahwa ternyata banyak hal mampu menjadi penyebab inflasi. Namun ada satu hal yang juga
sangat serius untuk bisa menyebabkan inflasi adalah perilaku konsumsimu yang berlebihan. Konsumen merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang berperan di dalam kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai manfaat dari suatu komoditi. Kebutuhan akan terus bertahan hidup dan keinginan untuk mendapatkan manfaat lainnya mendorong kita untuk berusaha mendapatkan sekian banyak komoditi dengan cara menukarkan uang kita atau dengan berhutang. Hal tersebutlah yang kemudian kita sebagai konsumen memiliki peran vital di dalam terbentuknya permintaan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tingginya permintaan akan mengakibatkan kecenderungan naiknya harga-harga, dan naiknya harga-harga merupakan awal dari naiknya tingkat inflasi. Lebih lanjut, perilakumu sebagai konsumen menjadi faktor yang tidak sepele untuk mengendalikan inflasi, sehingga perilaku konsumen yang terkendali di dalam menggunakan dan menghabiskan nilai manfaat suatu komoditi akan mampu turut serta di dalam mengendalikan laju tingkat inflasi. Sebaliknya, jika perilakumu menjadi konsumerisme yang berlebihan, maka kamu akan menjadi agen kenaikan tingkat inflasi yang tinggi. Dan jika agen-agen ini terus bertambah banyak dan masif, maka tingginya tingkat inflasi tidak akan mampu dibendung. Dan di ujungnya nanti, kamulah pihak yang paling dirugikan dari tingginya tingkat inflasi, karena kamu akan sangat dekat dengan ketidakmampuan dan kemiskinan. Untuk itu teman-teman, menjadi konsumen harus menjadi lebih bijak, paham betul tentang kebutuhan dan keinginan, paham betul tentang manfaat dan tidak kemanfaatan, dan paham betul tentang penghematan dan pemborosan. Sampai ketemu di Social React edisi berikutnya.